Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah akan melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq, ujung ayat 2 dan seluruh dari ayat 3-nya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan secara khusus yang Allah masih berikan kepada kita, dan semoga Allah tetap memberikan kesehatan itu bagi kita, keluarga kita, dan kita juga berdoa semoga saudara-saudara kita yang terkena wabah COVID-19 Allah berikan kesembuhan, dan juga wabah ini Allah angkat dari negeri kita. Saudara-saudara yang mulia, ini pernyataan saya yang berbahasa doa tadi itu bahagian yang sebenarnya ketika kita berada di ruang ketidakberdayaan. Jadi sebenarnya akhirnya sederhana sekali itu. Wabah ini sebenarnya sudah memberikan satu penjelasan yang saya terus terang melihat bahwa umat belum bisa mempelajari baik hikmah dari balik wabah yang sudah secara dunia ini berlangsung lebih dari setengah tahun ini. Ya, jadi karena kalau memang itu Desember, itu adalah ketika dia sudah menjadi wabah di Wuhan waktu itu. Bukan tidak mungkin, ada malah yang mengatakan itu sudah terjadi di sejak Agustus di Cina. Walaupun kemudian coba terus menerus ditutupin dan sebagainya. Terlepas dari semua analisa-analisa itu, tetap saja kita perlu mengambil pelajaran. Pelajarannya sederhana. Belum pun mati, kita sudah dapat pelajaran bahwa jabatan, harta, jaringan nggak ada apa-apanya itu. Allah sedang hadapkan kita pada kekuatan yang bahkan nggak bisa, mata secemerlang apapun nggak bisa nengoknya itu, nggak bisa. Dan kita nggak bisa jamin semua orang yang ada dalam masjid ini adalah orang yang bebas COVID, nggak bisa. Karena sistem deteksi yang kita lakukan, paling kalau masuk tadi dari bawah kita cuma dicek suhu doang. Mau tes swab, ceritanya duit lah. Maksud saya bukan kita harus bayar, mahal. Gak mungkin kira-kira. Dan gak mungkin langsung, belum ada sistem untuk ngetes langsung ke detect. Wah, Anda kena nih. Gak ada. Mau namanya rapid test, mau pakai swab, mau apapun namanya, PCR, harus nunggu dulu. Pernah nggak kita menyadari bahwa sebenarnya kita sedang berada dalam ruang ketidakberdayaan, dihadapkan kepada tembok besar yang kita nggak tahu ini. Nggak ada orang super, nggak ada. Negara super juga sekarang tidak berdaya. Bahkan negara yang paling hebat di muka bumi adalah negara dengan pertumbuhan kasus COVID-nya itu di atas 1 juta, dengan kematian hampir menyentuh 500.000 kasus kematian. Dan kalau kita lihat 10 negara besar penyumbang kasus COVID ini, itu bukan negara-negara konyol itu, bukan negara-negara kecil, bukan negara-negara miskin. Kemudian satu-satunya negara yang mengumumkan bebas COVID, yang saya nggak tahu perkembangan selanjutnya itu apa, cuma satu doang, itu New Zealand. Mengumumkan di negaranya sudah
nihil kasus COVID dan tidak ada pertumbuhan apapun, sehingga melakukan normalisasi. Jadi kalau kita masih bahasa new normal ini kan sebenarnya nggak normal ini. Jadi normal yang baru. Saya dulu sehat, prima, nggak ada penyakit. Sekarang saya kena diabetes misalnya, sudah berobat, kata dokter nggak bisa sembuh, harus makan obat terus menerus. Maka saya harus melakukan new normal. Jadi aktivitas saya sesuaikan dengan kondisi penyakit yang saya punya. Itulah yang kemarin dengan bahasa-bahasa yang unik dibahasakan dengan kita harus damai dengan COVID. Ada yang bilang anggaplah COVID istri dan bla 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 semua. Nah, saya ingin ajak kita dalam khutbah ini, mungkin tempo yang tidak lama, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan ini, bahwa tadi saya mengungkap surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Apa solusi dari kira-kira yang bisa kita pakai? Sebenarnya kalau kita mampu dan mau serta disiplin, ya, kelemahan kita ini kan tidak mau dan tidak disiplin. Kemarin sebulan syukur ada Ramadan, agak disiplin. Habis Ramadan kayaknya sudah habis semua aja. Ya, jelang-jelang ujung Ramadan aja itu udah mulai mati-matilah situ. Nah, itu bahasanya. Jadi sebenarnya saya sampai sering kali mengatakan, gak akan mungkin Allah serahkan kepemimpinan dunia sama kita umat Islam. Kenapa? Karena disiplin kita. Ini mohon maaf saya sering pakai bahasa ini. Nanti kalau rasanya gak enak dengarnya, tolong tegur saya lepas sholat. Disiplin kita itu brengsek. Kita orang yang payah sekali untuk bisa rutin, merutinkan sesuatu yang baik. Gitu. Ya udahlah kita tidak disiplin, malah memang tidak punya kemauan untuk disiplin. Kita lah yang digambarkan Nabi, la ya'ti 'alan nas zamanun himmatuhum butunuhum, akan sampai satu zaman di mana orang sudah merasa nyaman kalau perutnya sudah aman. Jadi kalau perut belum aman, dia apa saja. Jadi yang menjadi Tuhan sama dia itu ya perutnya, urusan ekonomi, bisnis dan sebagainya. Orang begini, mana ada teori halal haram? Halal haram kan cuma ada dalam agama itu. Kalau orang tak beragama, tak peduli agama, mana ada sama dia halal haram? Mau jadi apa dia? Jadi kalau sudah pusat prinsip, pusat kendali, titik kenyamanannya adalah duit, harta, kesenangan, jabatan, nggak usah pakai halal haram. Pak, nggak boleh itu Pak, haram. Mana laku sama dia? Itu dia. Jadi masyarakat suruh pakai masker. Tanya sama dia, apa yang menjadi pusat sistem atau titik nyaman dia, atau sesuatu yang dia buru dalam hidup? Ya, syukur alhamdulillah saya bilang kalau bolehlah saya mengurut-urut, yang paling disiplin itu ya masjid di seluruh Indonesia. Medan sewaktu kasus COVID belum seperti sekarang, udah banyak masjid tutup. Saya nggak tahu, masjid kita mungkin tutup Ramadan kemarin. Ya, tutup. Ada masjid yang mohon maaf Ustaz, semua kegiatan dakwah kita batalin. Kenapa? COVID Ustaz. Oke. Ada yang satu masjid kantor yang jarak orang sholat 2 meter. Udah 2 meter, itu sholat yang terakhir, sholat Jumatnya. Artinya apa? Dari sisi prosedur, protokol penanggulangan kesehatan COVID, saya melihat kita cukup jaga lah. Tapi secara institusional, di Medan ini masih ada masjid, orang kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk. Tiap mau sholat selalu pengumuman, saudara-saudara, Anda nggak pakai masker keluar. Sholatnya di teras sebelah kanan, ya, siapapun, sehingga semuanya pakai masker. Kalau tidak mau sakit kaki waktu sujud atau waktu duduk, oke, bawa sajadah sendiri. Nah begitu, strength. Ya, saya tidak menyalahkan, saya melihat secara institusional masjid. Tapi saya mau ajak dalam mungkin khutbah ini tidak cukup waktunya, tapi saya ingin bilang, kenapa New Zealand sanggup mengumumkan itu? New Zealand itu umat Islam 1% loh. Lebih kurang 1%. Jadi total jenderal mayoritas penduduknya itu nggak Muslim, nggak ngerti mereka Islam. Kasus kemarin membuat mereka semakin belajar Islam memang. Tapi persoalannya bukan mereka Muslim atau tidak Muslim. Untuk menjadi orang sehat itu urusannya bukan harus jadi Muslim. Karena saya bilang kalau ceritanya ke doa,
Saya ulang sekali lagi, saya punya teman seorang Kristen Protestan pindah jadi karismatik, jadi Kristen juga. Apa yang membuat dia akhirnya keluar dari Protestan pindah ke karismatik? Jawaban dia sederhana, aku sakit berkepanjangan. Waktu itu tidak ada yang bisa mengobatin aku, dokter juga tidak menyembuhkan. Datanglah pendeta karismatik, dia mendoakanku dan aku sembuh. Jadi makanya saya bilang ruang berdoa ini ruang manusia. Jadi jangan bilang orang yang didengar doanya cuma orang muslim, enggak. Kalau sekedar mau didengar bahkan dikabulkan ada level-levelnya nanti. Orang kalau dizolimi tak peduli agamanya apa, kalau dia sudah bilang Tuhan aku dizolimi, bantu aku, Tuhan akan bantu. Walaupun dia bilangnya Hai Ram, walaupun dia bilangnya Bapa kami yang berada di surga, walaupun dia bilang dengan kalimat Tuhan Yesus sekalipun. Kenapa? Di level ini Allah akan hadir sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Mau dia sebut Tuhan, Allah atau apapun dia tidak peduli. Di level ini, di level Rabbul Alamin inilah Allah sudah memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan insaniah yang seorang itu akan lebih baik kalau dia mampu mengejawantahkan kemampuan insaniahnya itu. Karena kalau kita mau buat fakta existing hari ini, kalau bicara dengan pendekatan agama, mana lebih banyak orang miskin, muslim atau tidak? Negara makmur, muslim atau tidak? Negaranya kaya tapi penduduknya muslim, miskin, muslim atau tidak? Negara paling bersih, muslim atau tidak? Saya tidak sedang, saya bukan tidak percaya, saya hakul yakin agama kita ini dahsyat, luar biasa. Saya hakul yakin itu. Tapi persoalannya itu sering kita biarkan berada di ruang hazanah. Apa hazanah maksudnya? Ruang perbendaharaan. Seperti seorang petani, dia punya bibit unggul A+. Tapi dia cuma datang ke pertanian orang dan kemudian nanya, "Kamu tanam apa?" "Padi." "Benih tipe berapa?" "Saya B+, Pak." "Ah, saya punya A+." "Bapak tanam di mana?" "Oh, sorry, saya nggak tanam, sayang, simpan di di gudang." Kayak begitu ruang kecenderungan kita. Ketidakberdayaan untuk mengejawantahkan Islam, sehingga akibatnya kita bisa jadi bulan-bulanan. Makanya sering saya mengatakan Islam, kalau bagaimana Islam hadir di kantor, Islam muncul di rumah, Islam bahkan harus hadir di tempat kita buang air loh. Dan bukan cuma sekedar hadir di situ, dampaknya bisa dirasakan oleh orang yang datang ke toilet tempat kita buang air tadi. Bagaimana caranya? Bisa menunjukkan bahwa kita yang baru buang air sebelum dia adalah muslim. Islam mengajari kita tentang itu. Islam mengajari kita untuk menjadi rahmatan lil alamin dan sebagainya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika bicara dengan pendekatan Rabbul Alamin, Allah sudah memberikan potensinya, yaitu akal pikiran kepada kita. Dan akal pikiran itu bukan cuma diberikan Allah sama orang Islam, sama semua manusia. Bapak kerja di berbagai kantor di masjid ini. Sebelum masuk Bapak ada di sekian lantai, sekian kantor, sekian kebijakan, tapi sekian bentuk karakter building. Saya mau tanya, kalau Bapak belajar manajemen personality-nya, development personality-nya, saya mau tanya, siapa guru Bapak? Buku apa yang Bapak baca? Coba cari tahu apa agama dia. Mayoritas orang-orang yang kita jadikan motivator, guide kita, itu rata-rata mereka tidak muslim. Kenapa Bapak mau belajar itu? Apa yang Bapak ambil dari dia? Itu artinya memang ada ruang yang Allah biarkan. Ini memang harus berpacu di sini. Itu yang kita sebut dengan kitalah yang paling layak seharusnya menunjukkan kelas keberdayaan kita. Tapi apa kelemahan kita? Tidak ada kemauan. Kita terjebak pada kebiasaan buruk kita. Kita tidak berdaya untuk kemudian menjemput nilai-nilai besar Islam. Jangan lupa loh, ketika tersentuh oleh Islam, Bilal bin Rabah yang sepanjang hidupnya adalah budak, itu kemudian mampu keluar dari belenggu perbudakan, bukan secara real saja, tapi mindsetnya berubah, bahwa dia orang merdeka. Itu ketika, makanya Allah mengatakan, waman ahsanu minallahi sibghah. Apa ada yang lebih baik dari Allah kalau Allah sudah memberikan sentuhan itu? Jadi kuncinya bukan Anda siapa, tapi Anda ini semangatnya apa, mau apa.
Jadi setelah kita come here, kita sudah datang kemari, maka sekarang pertanyaan how to become. Bagaimana orang bisa tahu siapa saya, kenapa saya, mau ngapain saya, buat apa saya, untuk apa saya. Pertanyaan yang paling penting adalah apa yang bisa saya beri sama dia. Ini penyakit kita selama ini. Kita sering bicara dengan pendekatan saya bisa dapat apa dari semua ini. Jadi ketika kita bicara dengan pendekatan apa yang bisa saya beri, sebenarnya yang terjadi adalah kita sudah berada di grade 2, level 2. Kita sudah tidak bicara apa yang saya dapat. Kenapa? Kita sudah dapat, maka kita beri. Kalau bahasa mukhalafahnya, orang yang bisa beri adalah orang yang sudah lebih dari cukup. Kenapa Islam nyuruh kita bayar zakat? Islam nggak bicara supaya kalian bayar zakat, kerja ya. Nggak begitu bahasanya. Bahkan bukan cuma berhenti di kerja, yang bisa kalian zakati cuma dari sumber yang halalan thayyibah. Terus gimana saya bisa cari halalan thayyibah? Nah, kalau pakai bahasa popnya begini, apa mungkin Tuhan harus turun dari langit ngajari kita cara cari makannya bagaimana? Terus ngapain Allah kasih kita otak? Bukankah Allah sudah kasih otak sama kita? Yang otak kita ini berapa jumlah sel di dalamnya itu sama dengan otaknya orang Cina, orang Amerika, orang Jepang, orang Korea, orang Taiwan, orang Eropa. Sama. Persoalannya kita mengerjakan, memberdayakan, mensyukurinya sama enggak? Ini yang kita harus keluar dari belenggu kebiasaan buruk kita ini. Jamaah yang mulia, kesimpulan sederhananya itulah bahasa takwa. Makanya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa? Takwa itu bukan konsep. Takwa itu spirit yang mewarnai seluruh perilaku hidup kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallahi ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jadi apa solusi? Sebenarnya saya ingin bicara itu dari tadi, takwa. Nah, cuma terus terang kita sering kali memahami takwa ini bahan mentah. Enggak. Takwa ini yang saya sebut tadi dengan spirit utama yang harus ada di semua aktivitas kita, amal soleh. Walaupun Nabi mengatakan sebagai spirit takwa itu hahuna, takwa itu di sini. Di sini maksudnya di hati, sumbernya dari sana. Jadi kalau takwa itu dari hati, dia akan keluar secara tulus. Implementasi paling sederhana untuk memaknai kata tulus seperti bapak ngasuh anak bapak. Saya sering mengatakan, kalau kita punya anak, semoga Allah menjaga kita, memberi kesehatan kepada anak kita. Satu sehat fisik, tapi satu cacat. Misalnya dia tidak bisa jalan. Kita punya dua orang anak, satu sehat bisa jalan, satu cacat tidak bisa jalan. Gak perlu dijawab, tapi saya tanya. Jadi ini pertanyaan tidak perlu dijawab. Kira-kira sama siapa kita lebih sayang? Sama siapa lebih tumpah kasih itu? Itu yang saya bilang, itu tulus. Kenapa kita memberi kepada yang lebih tidak berdaya? Karena memberi memang dibutuhkan oleh orang yang memang tidak berdaya itu. Pertanyaannya, jangan lihat yang cacatnya, lihat posisi kita. Bisa nggak kita di semua perilaku hidup kita seperti orang tua terhadap anaknya itu yang tulus? Saya kerja, saya cari makan. Apakah saya harus tulus Pak Ustadz
ketika saya kerja, saya cari makan, kemudian gaji saya tidak diberikan semestinya, apa saya harus ikhlaskan? Oh salah Bapak, Bapak harus tuntut itu. Kenapa? Ini bagian dari kerusakan sosial yang kalau Bapak diamkan, orang kurang ajarnya akan semakin kurang ajar, dan dia akan terbudayakan menjadi kurang ajar. Keberanian Bapak untuk menuntut hak Bapak itu bahagian dari tuntutan Islam untuk menunjukkan bahwa Anda seorang Muslim. Makanya Islam bilang zalim itu lawan. Karena kalau zalim itu kau biarkan, maka kau akan new normal di situ nanti. Kenapa? Enggak apa-apa lah. Memang kita udah biasa sholat di masjid ini mati lampu. Memang udah lama ini enggak hidup lampunya. Tapi memang ya sudahlah, mau cuman lagi. Otak enggak kerja, gitu maksud saya. Kalau sudah, kita akan terjebak pada level-level yang lebih rendah lagi. Padahal Islam menyuruh kita untuk lawan itu. Kata lawan ini jangan artikan secara fisik saja, tapi kerahkan semua kemampuan kita. Karena Allah sudah mengatakan, ya, kalimat yang disampaikan Allah dalam ayat 2 itu, yaj'al lahu makhraja, akan ada jalan keluar. Bahkan orang yang terjebak dalam gua, ingat itu hadis yang paling populer itu, yang mereka udah nggak tahu lagi mau ngapain. Nah, ketika mereka sudah nggak tahu lagi mau ngapain, saat itulah di sini baru on. Inilah lebihnya orang Islam dibanding dengan yang lain. Kalau sudah nggak ngerti lagi mau buat apa, Tuhan ada. Oke, lapor sama dia. Selesai, mereka bisa keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan ada rezeki. Ini terjemahan ini sebenarnya perlu diperbaiki. Terjemahan Departemen Agama itu banyak yang harus kita perbaiki itu. Jadi la yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu maknanya bukan mendapat rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka, bukan itu. Kalau saya sering memahaminya, membahasakannya rezeki yang over target. Bapak punya target 10, Allah kasih 20 atau 50 malah. Sering saya bilang tukang pisang goreng jualan, targetnya kalau habis 200.000, tapi buka laci setelah habis 1 juta duitnya. Ingat, hitung punya hitung, rupanya ada orang yang beli, duitnya besar, tidak mau dipulangin. Sudah Pak, ambil aja, saya tidak perlu. Maaf Pak, saya buru-buru. Udah, ini balik, ambil saja Pak. Itu yang bi ghairi la yahtasib. Atau coba pelajari, apa rezeki yang Allah kasih sewaktu kita terlalu banyak di rumah kemarin? Saya mau tanya, sudah berapa kali khatam Quran? Berapa kali tahajud? Ada sholat duha kita? Puasa sunat kita? Enggak ada Ustaz. Kalau gitu Bapak di rumah kemarin tanpa takwa. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر